Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini akan dijelaskan tentang cara kerja dari digital marketing itu sendiri. Yang seperti yang sudah kita ketahui, secara sederhana digital marketing itu adalah kita melakukan proses marketing atau menawarkan suatu produk, memasarkan suatu produk dengan menggunakan media digital. Nah, digital di sini tentunya yang sudah kita kenal adalah sosial media ya, tapi secara luas yaitu kita menggunakan memanfaatkan internet gitu. Jadi karena internet biasanya diakses dengan menggunakan device yaitu laptop atau HP atau tab atau uh, alat-alat digital, makanya disebutnya digital marketing gitu. Itu secara sederhananya, tapi sebenarnya konsep dari digital marketing atau cara kerja dari digital marketing itu seperti apa? Sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita berjualan dengan menggunakan cara konvensional atau dengan menggunakan cara offline gitu ya, berjualan cara offline. Nah, ketika kita berjualan baik online maupun offline, penting bagi kita untuk menentukan target customer. Target customer itu apa? Jadi target customer itu adalah calon-calon pembeli yang memang sudah kita pilih atau sudah kita kelompokkan, sehingga nanti ketika kita melakukan proses promosi atau menawarkan suatu produk, tingkat keberhasilan atau kemungkinan si calon-calon pembeli ini untuk membeli produk kita itu sangat tinggi atau besar kemungkinannya. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah melakukan riset terlebih dahulu atau sudah melakukan seleksi terlebih dahulu bahwa calon-calon pembeli tersebut atau calon-calon customer tersebut yang kita pilih tadi, yang kita target tadi adalah memang orang-orang yang membutuhkan atau menginginkan produk yang kita jual. Jadi kan usaha kita atau effort kita dalam terutama dalam hal pemasaran itu lebih ini ya, lebih efektif, lebih efisien gitu, tepat guna. Berbeda kalau misalnya kita ya sudahlah yang namanya jualan ya harus promosi kita tawarkan ke semuanya, tidak ada targetan-targetan khusus atau tidak ada pengelompokan-pengelompokan customer kayak gitu. Otomatis kan usaha yang kita lakukan lebih besar. Jadi yang biasa kalau kita punya target customer, kita bisa mempromosikan hanya kepada 10 orang, tapi yang dari 10 ini yang membeli adalah 9 orang. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan target customer, kita mempromosikan kepada 100 orang, tetapi yang membeli itu juga sama 9 orang. Nah, itu kan berarti usaha yang kita lakukan akan lebih efektif ketika kita memiliki target customer. Nah, sama dengan itu baik penjualan online maupun penjualan offline sama-sama kita butuh adanya target customer ini ya. Nah, lalu gimana fungsi dari digital marketing itu apa gitu. Nah, pertama tentunya tadi ya, baik kita mau berjualan dengan offline atau online kan kita butuh target customer. Itu sudah satu pemahaman ya kita semua. Lalu setelah kita punya target customer, nah kita akan menarik customer-customer tersebut untuk membeli produk kita dengan menggunakan media-media digital. Kenapa media digital? Karena ini kita sedang membicarakan digital marketing gitu ya. Nah, kan sekarang ini kan eranya sudah era internet ya. Pasarnya yang dulu atau customernya yang dulu ada di offline, sekarang tuh semuanya udah pindah platform gitulah atau sudah berpindah ke online gitu. Nah, karena sudah berpindah ke online, otomatis kita harus ngikutin kan. Kan customernya kan udah pindah nih. Kita sebagai penjual ya harus ikut pergi kemana calon customer itu berkumpul gitu. Kalau kita tetap kekeh ada di offline atau mau jualan offline tok tidak mau mencoba untuk berpindah ke online atau migrasi ke online, bisa jadi kita akan kehilangan pasar karena orang-orangnya udah pindah jadi gitu kan. Jadi customernya kan udah berpindah nih. Jadi kita akan kehilangan banyak banyak sekali pasar atau kemungkinan-kemungkinan calon pembeli yang baru gitu. Karena kan
orang-orangnya udah berpindah, otomatis kita harus pindah juga mengikuti kemana pasar itu berkumpul. Ya, sekarang ini kan pasarnya berkumpulnya lebih banyak di online atau di internet. Nah, di internet itu di mana mereka berkumpul? Nah, kita harus lihat juga banyaknya itu di sosial media. Sosial medianya mungkin banyak di YouTube ya. Di YouTube itu paling banyak platform dengan user terbanyak saat ini adalah YouTube. Kemudian bisa juga ada di Facebook. Di orang Indonesia Facebook masih sangat ini ya, masih sangat ramai, bahkan digunakan untuk berjualan itu sangat sangat efektif gitu ya, malah atau sangat sangat bagus gitu, berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Kita lihat orang-orang yang berjualan di Facebook itu justru lebih lebih laku daripada ketika menggunakan Instagram, bisa bisa seperti itu. Atau bisa juga menggunakan Gmail, atau bisa menggunakan WhatsApp mungkin yang paling dekat dengan kita dan paling mudah ya. Itu kita bisa dengan WhatsApp dan sosial media yang lainnya gitu, akun-akun sosial media yang lainnya gitu. Nah, itu kita kita kan udah mendatangi nih kerumunan calon customer-nya, atau eh, di mana berkumpulnya orang-orang yang akan menjadi pembeli kita tuh sudah kita datangi. Ibaratnya kita sudah datang ke pasarnya. Nah, sekarang yang dilakukan tadi kan eh, kita sudah punya nih, sudah punya target customer-nya itu siapa saja gitu ya. Jadi kira-kira yang mau membeli produk saya itu orangnya yang seperti apa kayak gitu. Lalu setelah itu kita datang ke tempatnya atau ke pasarnya gitu ya, ke platformnya. Nah, di platformnya ini langsung kita melakukan proses marketing atau proses pemasaran, proses mempromosikan sesuatu. Nah, eh, kita bisa menggunakan atau membuat konten. Karena kan kalau di sosial media tentunya supaya dilihat sosial media kita tuh kita harus ada postingannya kan, harus ada kontennya. Atau kita bisa menggunakan ads. Jadi fitur Google Ads, terus Instagram Ads kayak gitu ya, semuanya hampir semua ada. Tapi kalau WhatsApp saya rasa belum ada. Oh, ada WhatsApp bisnis ya, ada WhatsApp bisnis itu. Tapi kalau ads-nya saya rasa belum ada ya. Untuk status kan kita harus saling menyimpan nomor. Nah, tapi kalau yang ini, Instagram, Facebook, Google, itu semuanya ada ads-nya. Jadi kita bisa tanpa harus orang tersebut memfollow kita atau mengikuti kita atau menjadi teman kita, tetap bisa kita jangkau gitu ya, tetap bisa melihat iklan kita. Nah, kalau ads ini memang berbayar. Cuma kalau ads ini kan tujuannya adalah kita memang mempromosikan suatu barang gitu ya, mempromosikan suatu produk yang nanti dilihat oleh targetan dari customer yang sudah kita pilih tadi. Misalnya target customer kita adalah orang-orang yang umurnya di bawah 18 tahun gitu ya, karena kan kalian masih anak SMK. Jadi yang seumuran dengan kalian, kemudian yang tinggalnya di Indonesia, misalnya di Indonesia pun yang tinggalnya di misalnya Solo Raya kayak gitu. Jadi bisa bisa ada karakteristiknya yang bisa kita eh, tentukan atau yang memang sudah kita pilih di awal. Nah, itu kita bisa nanti menggunakan ads seperti itu. Begitu juga dengan konten gratis. Konten gratis nih, kalau konten gratis, kalau ads ini kan tadi tujuannya langsung ya. Jadi kita memang mempromosikan suatu produk. Kalau konten yang gratis ini tuh postingan-postingan kita di sosial media kita tujuannya adalah untuk membentuk image. Jadi image kita nanti akan terbentuk menjadi suatu akun yang memang eh, ahli di produk atau benar-benar mengetahui produk yang akan kita jual, sehingga itu akan menumbuhkan trust, kepercayaan ya, menumbuhkan kepercayaan bagi calon customer atau target-target customer yang sudah kita pilih tadi. eh, dengan begitu akan melihat akun kita sebagai akun yang profesional gitu. Wah, ini bagus nih akunnya. Contohnya misalnya kita mau menjual eh, abon gitu ya, abon sapi gitu. Kita kita jualan produk abon sapi. Nah, nanti di Instagram kita atau di sosial media kita akan diisi konten-konten seperti misalnya cara menyembelih sapi yang halal, atau bisa kita isi dengan cara menyimpan daging korban, atau
kita bisa mengisi dengan apa namanya, testimoni-testimoni dari karyawan-karyawan kita tentang gimana sih eh, tingkat kebersihan di dapur tempat kita membuat abonnya tersebut kayak gitu. Atau mungkin kita bisa membuat postingan tentang hmm, apa ya, kayak macam-macam daging kayak gitu, macam-macam daging sapi itu apa saja. Nah, seperti itu. Jadi eh, kita membuat postingan-postingan yang berkaitan dengan si produk yang akan kita jual tersebut, sehingga orang-orang kan merasa percaya bahwa oh ini tuh emang penjual ini tuh memang ahli kok di bidang daging, jadi abon sapinya pasti enak banget. Nah, kayak gitu. Jadi membentuk image untuk memunculkan kepercayaan dari calon customer. Nah, itu kalau tujuannya yang konten gratis ya. Nah, untuk kalau yang ads itu tadi tujuannya untuk langsung mempromosikan produk yang akan kita jual. Oke, sampai di situ paham ya. Jadi maksud dari cara kerja digital marketing itu seperti itu. Sebenarnya sama saja sih dengan ketika kita berjualan offline. Intinya kalau kita berjualan itu kita harus menumbuhkan kepercayaan, rasa percaya dari calon customer yang akan kita promosiin atau yang akan kita target itu tadi ya. Dengan mereka sudah percaya dengan kita, otomatis kemungkinan mereka untuk membeli produk kita itu akan lebih tinggi daripada eh, kalau kita belum mengenal dengan mereka gitu ya. Sama kayak misalnya kalau kita jualan di Facebook gitu ya. Kan kemarin kalau kalian mungkin ingat di pelatihan yang bersama Ustadz Budi itu eh, ini kan caranya kita sering-sering nih komen di grup yang kita tempat promosi. Jadi kayak eksis gitu loh. Nah, kalau kita eksis kan otomatis orang bakal oh ini orangnya tuh real ada gitu ya. Terus ternyata postingan-postingannya atau komen-komennya kok bagus, santun, wah ini pasti orang baik nih. Nah, saya tak beli dari dia aja, dia orang baik gitu. Jadi ketika di sosial media pun juga seperti itu kan. Eh, Nanti ketika kalian memang menggunakan sosial media untuk media promosi, otomatis kalian harus aktif ya, ibaratnya aktif di sosial media kalian, membentuk image sehingga kalian itu nanti dipercaya oleh calon customer tempat kalian mempromosikan produk kalian gitu. Di offline juga seperti itu. Nah, mungkin kalau di kasus terutama di kelas 12 dan 11 ini ya, di SMK IT kan calon pembeli kalian mungkin lebih banyak, nanti kalian promosinya lebih mudah kalau menggunakan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan kalian sudah punya kontak, katakanlah 1.000 kontak, itu teman kalian dari SD sampai SMK sekarang, dan juga saudara-saudara kalian. Nah, sebenarnya kalian sudah punya keuntungan nih kalau kalian mempromosikan di WhatsApp itu kan otomatis kalau kalian menyimpan nomor orang tersebut dan orang tersebut juga menyimpan nomor kalian berarti kan eh, itu kan setidaknya orang tersebut sudah menganggap kalian itu sebagai kenalan atau sebagai teman gitu ya. Setidaknya suatu saat kalian tuh orang tersebut kalau menyimpan nomor seseorang kan pasti suatu saat saya akan menghubungi orang ini. Jadi kan sudah dianggap kenalannya. Nah, berarti kan kalian tinggal apa ya? Tinggal menunjukkan saja atau tinggal sok dekat sajalah sama teman-teman kalian. Jangan yang terlalu ekstrim ya. Kalau tiap hari kirimin broadcast mungkin mereka malah ini apa namanya? Malah merasa terganggu. Tapi mungkin kita coba aja dengan bersilaturahmi ya, bersilaturahmi ke teman-teman di dekat kalian, terus tanyain kabar, terus perhatian kayak gitu ya. Kalau mereka update status ditanyain kenapa atau bagus nih atau apa kayak gitu. Nah, dengan begitu kan harapannya nanti mereka merasa dekat dengan kita. Jadi kalau kita menawarkan suatu produk itu mereka akan percaya gitu mau beli dengan kita. Nah, tentunya eh, akan lebih bagus lagi kalau memang kita melakukan riset dulu di awal ya untuk menentukan target customer ini. Jadi eh, misalnya kita sudah mentargetkan target customer kita itu adalah teman-teman SM teman-teman SMP yang ada di kontak WhatsApp saya. Misalnya seperti itu target customernya. Nah, kemudian nanti kalian melakukan riset nih, kalian tanyain si teman-teman SMP kalian yang ada di kontak WhatsApp kalian itu sebenarnya
apa sih yang paling mereka butuhkan atau apa sih yang paling mereka cari gitu. Nah, nanti ketika mereka sudah menjawab, oh saya tuh butuhnya ini, saya butuhnya ini, tapi susah banget dapetinnya karena kan harus misalnya belinya harus online di Shopee, males ongkirnya kayak gitu. Nah, itu kalau kalian sudah mengetahui permasalahan dari target customer kalian, kalian bisa menawarkan solusi. Jadi, misalnya nih si teman-teman SMP kalian itu butuhnya adalah eh, apa ya? Misalnya butuhnya yang sedang rame sekarang tuh apa? Butuhnya buku gitu ya, buku buku tulis gitu, misalnya buku tulis gitu. Tapi beli buku tulis itu susah gitu, ribet gitu ya. Kenapa? Karena sekarang lagi PPKM misalnya atau sedang pandemi. Jadi harus belinya harus secara online, ongkirnya mahal. Terus belum lagi apa namanya eh, kalau kalau belanja online itu kan harus nunggu ya, harus nunggu nggak langsung ada barangnya. Nah, otomatis dengan begitu kalian kan bisa, oh ya, gimana kalau kalian yang beli barang buku tulis itu terus kalian yang jual ke teman-teman di sekitar kalian kayak gitu sih. Itu salah satu contoh saja. Jadi eh, gunanya target customer itu ya. Jadi kalian bisa menanyai langsung atau melakukan riset kecil-kecilan di target customer yang sudah kalian pilih itu mereka tuh butuhnya apa gitu. Butuhnya tuh apa atau permasalahan mereka tuh sebenarnya apa. Nah, kemudian kalian mencoba memberikan solusi. Nah, selain memberikan solusi, menjual produk yang itu tadi yang sudah menjadi kebutuhan mereka atau yang memang mereka inginkan. Ditambah lagi kalian bikin konten-konten di sosial media kalian atau di media yang kalian gunakan untuk menunjukkan bahwa kalian tuh bisa dipercaya gitu ya. Jadi selain kalian memang punya barang yang mereka cari, kalian juga membuat image kalian tuh menjadi image seorang apa ya, seorang yang bisa dipercaya untuk calon customer tersebut membeli barangnya dari kalian gitu. Semoga jelas ya. Nanti kalau enggak bisa ditanyakan di grup. Nah, itu ya. Jadi ini tadi bisa bisa konten dan iklannya itu bisa nanti akan mengarah langsung ke penjualan. Jadi setelah kalian membangun image dan menawarkan produknya, nanti akan diharapkan akan terjadi penjualan di sini baik secara offline maupun online gitu ya. Ini maksudnya dari WhatsApp ataupun beli langsung ke kalian gitu. Nah, nanti apa namanya? Bisa juga. Jadi ketika kalian membuatnya konten ya tidak langsung menggunakan ads karena kan ads berbayar gitu. Jadi kalian bikin konten dulu membangun image seperti itu. Nanti membentuk email list. Maksudnya email list itu seperti ini. Kan kalian sudah bikin konten terus menunjukkan bahwa kalian itu apa namanya ahli di suatu bidang tertentu atau kalian tuh memang orang baik atau kalian tuh memang bisa dipercaya kayak gitu. Intinya membentuk image. Nah, setelah itu kalian bisa bikin itu tadi apa namanya riset ya, riset kecil-kecilan sebelum kalian menjual produknya. Jadi kalian bikin riset kecil-kecilan yang diisi sama orang-orang yang melihat konten kalian. Kan tadi kalian sudah bikin konten gratis, kemudian ya konten-konten yang membentuk image di sosial media kalian pasti sudah ada nih penonton setianya. Maksudnya orang yang pasti nge-like Instagram, nge-like postingan kalian kata mungkin seperti itu. Atau kalau di WhatsApp orang yang pasti lihat itu ya, lihat status kalian gitu. Itu kan bisa diketahui karena nanti dari orang-orang tersebut kalian bisa itu jadikan itu sebagai target customer atau oh ini tuh pasti orang-orang ini tuh pasti melihat status saya di WhatsApp. Nah, itu dicatat maksudnya jadi ini nggak terbatas hanya email ya, Mas. Bisa juga nomor WhatsApp gitu. Jadi itu dicatat orang-orangnya tersebut. Nah, nanti kalian bisa nih melakukan riset. Jadi sebenarnya orang-orang ini tuh butuhnya apa sih kayak gitu ya. Yang paling dicari dari orang-orang yang selalu melihat status WhatsApp kalian tuh apa gitu. Nah, nanti setelah itu kalian kan dapat, oh butuhnya ini. Kalian cari aja yang produk yang paling banyak dijawab gitu ya. Jawaban produk yang paling banyak tuh apa? Nah, itu yang kalian jual. Nah, nanti kalau kalian jual kan otomatis
orang-orang ini kan melihat nih postingan kalian di status kalian di WhatsApp. Nah, ada besar kemungkinan dia akan membeli karena kalian sudah menyediakan sesuatu yang memang mereka cari gitu. Atau retargeting, maksudnya retargeting tuh eh, jadi apa namanya, setelah kalian membuat postingan-postingan itu tadi, otomatis kan nanti yang melihat itu kan bisa saja yang melihat itu, loh kok yang melihat konten saya adalah orang-orang yang seperti ini gitu ya. Maksudnya tadi ya, kan mungkin niatnya kalian itu bikin konten-konten, bikin status itu supaya dilihat oleh teman-teman SMP kalian. Tapi ternyata setelah kalian bikin konten selama mungkin 1 bulan atau 2 bulan, yang lihat kok ternyata malah teman-teman SD kalian, atau yang lihat kok malah ternyata teman-teman eh, atau orang tua dari teman-teman SMP kalian, bukan teman kaliannya, tapi orang tuanya. Nah, itu berarti kan kalian, ya sudah, kalian pindah saja target customer-nya gitu. Karena yang ternyata yang suka dengan konten kalian atau postingan kalian itu adalah orang-orang dengan kriteria tersebut gitu. Jadi ya otomatis kalian retargeting aja. Nah, nanti risetnya, analisis pasarnya kalian kirimkan ke tadi ya. Tadi kan sudah dicatat kan ya, siapa saja sih yang nonton status kalian, atau siapa saja sih yang setiap kalian posting tuh pasti di-like. Nah, atau setiap kalian posting pasti di komen gitu. Nah, pasti komen gitu. Nah, itu kalian catetin, kalian kumpulkan. Nah, itu nanti kalian tanyain mereka satu-satu dengan kuesioner ya, tentunya nggak usah ditelepon satu-satu juga. Jadi dengan Google Form gitu misalnya, mereka diminta mengisi gitu ya, diminta mengisi, ditanyain, atau kalau mau kalian sudah kenal dekat juga nggak apa-apa, ditanyain satu-satu secara personal, biar biar deket juga, biar apa namanya, tambah tambah kenal juga, dan menunjukkan kalau kalian itu orang baik yang bisa dipercaya gitu. Jadi tanyain mereka tuh sebenarnya sekarang ini sedang butuh apa, atau apa sih problem yang mereka hadapi sekarang. Nah, nanti kalian dari situ kalian kumpulkan. Nah, kalian tawarkan solusi atau kalian berikan produk yang memang mereka butuhkan gitu. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu tentunya setelah proses ini berjalan, harap aja tadi kan eh, produk yang kalian jual dibeli gitu ya. Tentunya harus ada evaluasi dan optimasi. Maksudnya evaluasi, ya kita mengevaluasi sebenarnya berhasil nggak penjualan produknya, atau konten yang kita buat monoton atau enggak, atau konten yang kita buat itu memang sudah bagus atau enggak gitu, atau meningkatkan penjualan atau tidak, seperti itu. Jadi harus ada evaluasi dan optimasi. Kemudian setelah itu ya balik lagi ke ini. Jadi kita, karena kita ini membicarakan digital marketing, jadi yang kita otak-atik di sini ya. Jadi kan digital marketing itu kita menawarkan sesuatu dengan menggunakan sosial media. Jadi otomatis kan kalau sosial media kan yang bisa kita utek-utek kontennya dan ads-nya kan. Nah, makanya evaluasi, setelah kita melakukan evaluasi, apakah konten yang kita buat itu sudah meningkatkan penjualan, ataukah memang sudah tepat sasaran, atau membosankan, bagus atau jelek, atau seperti apa. Nah, itu nanti kita evaluasi, terus kita balik lagi, kita ubah lagi kontennya, kita ubah lagi ads-nya, kayak gitu. Nanti tujuannya dengan memperbaiki konten, memperbaiki ads, balik lagi ke sini. Penjualan kita baik offline maupun online akan meningkat gitu ya. Dan kita punya ini, punya email list, maksudnya kelompok orang-orang yang memang setia sama kita. Kita bisa sudah mengkelompokkan sendiri. Nanti dari situ kita bisa kan, misalnya nih penjualannya bagus gitu ya. Terus tapi kan kita punya ini, punya membentuk email list, maksudnya membentuk sekelompok customer setia yang selalu melihat konten kita. Bisa orang-orang ini kita kasih giveaway, atau kita kasih hadiah gitu, kita kasih diskon sebagai bentuk apresiasi, supaya apa? Supaya semakin loyal dengan toko kita atau dengan penjualan kita. Nah, itu untuk konsep dari digital marketing ya. Semoga jelas, meskipun agak bulat-bulat. Kalau belum jelas nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Oke. Ya, sekian.